Ternyata ya lucu juga jadi kembar. Nah, Rizky bercerita tentang kecanggungan serta keuntungan ya. Kembar itu kayak gimana pada saat menghadiri acara tanpa kembarannya. Kemudian ya ada lagi Once Mekel. Once ini kemudian mengemukakan pendapatnya mengenai pro kontra ya terhadap peraturan pemerintah mengenai royalti musisi yang saat ini lagi heboh-hebohnya. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Ya alhamdulillah hari ini karena kebetulan kita juga bagi tugas gitu ya, karena Ido juga ada kegiatan juga sendiri acara. Jadi Iki pas kebetulan yang di sini tuh udah kayak abang sendiri juga dan yang sering membantu Iki dan Ido di dunia musik, buat musik, arranger musik juga, guide vokal juga. Jadi Mas Ecal itu sendiri. Jadi menurut Iki kalau pas kebetulan Idonya lagi di sana yang bisa aja sih datang, jadi Iki yang mewakili di sini gitu. Alhamdulillah itulah kegunaan kembar ya. Jadi bisa ganti-gantian, bisa mewakili gitu ya. Setidaknya mewakili lah. Merasa beda sih gitu karena apalagi kan ada event juga kan kayak gini launching gitu. Kayak sendiri tuh kayak pincang aja sih berasa. Gitu, karena kemana-mana juga harus berdua. Puasa bulan ini nih kamu sama itu bakalan terus barengan atau akan bisa gitu nggak sih? Enggak sih, ini pas kebetulan aja berapa hari doang sih, ya 3 hari lah. Lagi di luar kota juga sama keluarga temannya. Jadi Ki juga di sini ya mewakili aja sih. Nggak harus seterusnya seperti ini gitu, karena pas kebetulan aja bentrok acaranya. Ngecel. Nah, sini Bang Ngecel tangannya. Sini aja. Ya. Nah, Iki ngucapin selamat juga untuk Bang Ecal atas PT Gumilang ya. Makasih. Baru pertama launching ya Bang ya. Mudah-mudahan sukses. Dan ini artis pertama ya Bang ya. Dinda Claudia dan singlenya Cermin dan insya Allah mudah-mudahan berkah lah ya Bang ya setiap project-projectnya insya Allah mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan nanti Iki bisa join lah gitu. Iya harus dong. Harus join gitu Bang. Memang Iki dan Ido itu membuat lagu itu langsung ke Bang Ecalnya sendiri gitu. Dari aransemen, udah gitu yang guide vokal kita, udah gitu yang ngarahin juga ya Bang ya. Dalam hal untuk rekaman itu Bang Ecal. Udah berapa single ya Bang ya? Udah hampir 4 ya Bang ya? Lebih kayaknya. Ada lebih. Nah jadi kemungkinan kita juga pasti berpartner lah dalam hal untuk di dunia entertain. Apalagi di musik ya, insya Allah mudah-mudahan. Apalagi suaranya kalau matang, aduh, lebih dimatengin lagi. Nih belajar sama suhunya. Bang Ecal, penting pesan Niki sih satu, mental aja dulu ditanamin ya, Bang ya. Mental tuh penting banget, didasarin dengan mental dulu. Nah karena setiap kali kita melangkah itu berbuat baik aja udah pasti banyak orang yang iri, nggak suka apalagi tidak baik kan. Jadi mental benar-benar harus ditanamin dulu. Sekarang ada PP untuk menguatkan itu kembali. Namun yang paling yang paling spesial dari PP ini adalah soal SIRN, yaitu sistem informasi lagu dan musik. Nah ini ditegaskan kembali di PP ini bahwa harus ada sistem informasi lagu dan musik untuk mengumpulkan informasi tentang data-data lagu masing-masing, apa judul lagunya, siapa penciptanya, siapa performernya, lalu siapa pemilik masternya, sehingga nanti
ketika digunakan lagu itu bisa didistribusikan kepada yang berhak. Nah, SILM ini nanti akan dipegang oleh LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kan begitu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang baru ini. Saya lihat ini sebagai positif, hal yang positif ya. Jadi sekali lagi pemerintah negara berperan khususnya dalam hal ini untuk komunitas musik Indonesia sehingga ada kegairahan baru. Moga-moga bisa benar-benar diwujudkan lewat kinerja yang bagus dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, lewat pembangunan database musik yang bagus, lalu juga dengan SILM, ya, sehingga semua bisa benar-benar ya, tiap musisi itu bisa mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya gitu. Kita nggak mau lagi ada musisi-musisi yang ketika tua lalu kemudian hidup susah, ya, padahal lagunya terkenal banget. Susah, kemudian rumah juga nggak punya, kesehatannya juga nggak bisa ditunjang oleh pendapatannya. Kedepannya musisi Indonesia yang berkarya, kreatif, dan membawa sukacita bagi masyarakat Indonesia diharapkan bisa dapat sebagaimana mereka sepantasnya bagaimana mereka dapat itu. Untuk yang kontra sendiri, menanggapinya seperti apa? Ya sebenarnya gini, yang mesti dipahamin kan sebetulnya memang pada prinsipnya kan pengguna sesuatu yang memang diciptakan dengan ini loh, dengan sulit loh, ya kan? Harus juga memberikan kepada yang menciptakan itu, ya kan? Harus juga memberikan sedikit gitu untuk royalti untuk mereka yang telah berjerih payah gitu dalam musik kan ada penciptanya. Bukan lagu tuh ngabisin waktu banyak loh buat apa? Nyari inspirasi loh. Dapat lagu begitu, lagu dipakai orang dia nggak dapat sebagaimana mestinya. Kan itu harus kita sekarang ini kasih penghargaan. Nah ada beberapa kontroversi, beberapa teman musisi yang mengatakan bahwa oh silakan pakai lagu saya, gitu kan? Nggak usah bayar royalti kok, gitu kan? Tapi saya mau bilang nggak apa-apa juga kalau lu nggak mau masuk dalam sistem LMKN. Ya konsekuensinya adalah memang Anda benar-benar nggak akan mendapatkan royalti gitu kan. Nah, cuma saya harap supaya itu tidak hanya menjadi sensasi supaya dapat berita, lalu tidak membuat kesan seolah-olah dia tuh mereka tuh pahlawan, padahal sebenarnya berseberangan dengan misi kita untuk mendistribusikan royalti sebagai mestinya ke teman-teman musisi, penyanyi dan pemilik master yang terkait. Lucu dan menyenangkan ternyata jadi kembar ya. Bisa bagi-bagi tugas. Satu orang bisa berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Wow. Nah kalau saya juga setuju lah ya sama Once. Karena yang namanya karya ada harganya. Ada nilainya dan harus menghargai juga penciptanya. Oke, masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia lainnya. Jadi tetap di E-Celebrity.